Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, beberapa waktu yang lalu kita semua bisa menyaksikan suatu peristiwa yang sangat mengagetkan, ya. Suatu peristiwa yang mengejutkan kita semua, yaitu peristiwa di mana terjadi pelantikan anggota DPR RI, MPR RI serta anggota DPD periode 2024 sampai 2029. Yang mana dalam acara tersebut hadir Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo, dan juga hadir Presiden Indonesia yang terpilih yang akan dilantik, presiden kita yang akan dilantik di tanggal 20 Oktober nanti, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Yang mana saya bilang kenapa mengagetkan, karena ketika kemudian oleh panitia ya disebutkan penyambutan, disambut kemudian Presiden Joko Widodo, ternyata tampak sekali sambutannya hambar, dingin, dan saya nggak mendengar, kok sepertinya saya nggak mendengar satu tepuk tangan pun atau aplaus dari hadirin yang ada di tempat tersebut, ya. Yang kontrasnya ketika kemudian nama Bapak terjadi penyambutan terhadap nama Bapak Prabowo Subianto, semua suaranya gegap gempita, aplaus begitu meriah dari seluruh hadirin yang hadir di tempat tersebut. Yang mana ini menggambarkan bahwasanya semua lapisan masyarakat dan semua wakil rakyat pun berharap banyak dan optimis, yakin terhadap presiden kita yang terpilih, yang insya Allah akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024 ini, tinggal nunggu beberapa hari, yang tentunya akan mengemban tugas berat sebagai pimpinan tertinggi di negeri kita ini. Dan tapi kita semua patut berharap pada Bapak Prabowo Subianto. Saya pun bergembira sekali, karena apa ya teman-teman, harapan saya besar sekali, karena kalau saya lihat ini Bapak Prabowo Subianto ini seorang tokoh yang pandai, cerdas, dan juga jiwa patriotismenya yang saya yakin komitmennya untuk negeri ini 100% ya teman-teman, mungkin bahkan 1000% ya, saya yakin itu. Apalagi kalau mendengar kemudian pesan-pesan beliau ya pada para anggota DPD, beliau memberitakan bahwasanya dalam pidatonya beliau nggak punya kepentingan apapun, nggak punya kepentingan yang lain-lain. Kepentingan beliau hanyalah satu, untuk mensejahterakan bangsa dan negara Indonesia ini. Oleh karena itu kita yakin ya teman-teman, karena selama ini kan kita memang sebagian besar dari kita banyak yang kecewa dengan kondisi terakhir perpolitikan di negeri kita ini. Apalagi yang paling ketara sekali adalah iklim demokrasi yang sudah dibangun sejak zaman 1998, era reformasi yang diperjuangkan oleh para mahasiswa, para sivitas akademika, aktivis demokrasi, dan semua elemen yang ada di masyarakat kita ini, yang berjuang demi kemudian tegaknya demokrasi di negeri kita ini. Beberapa tahun, beberapa dekade belakangan ini sepertinya ada pihak-pihak yang berusaha merusak, invisible hand yang berusaha merusak, mengganggu atmosfer demokrasi di negeri kita ini yang sudah kita bangun susah payah dari era reformasi. Dan orang-orang itu sebenarnya nggak kemana ketika era reformasi itu kan. Kita sangat kecewa sekali, dan masalah-masalahnya itu banyak. Salah satunya yang terakhir adalah kasus pembubaran paksa daripada forum diskusi politik diaspora Indonesia yang dilakukan oleh Forum Tanah Air ya teman-teman, yang dilakukan di Hotel Grand Kemang, yang dibubarkan oleh sekelompok orang-orang tertentu, orang-orang yang nggak dikenal gitu kan, yang saya rasa juga nggak punya kepentingan ya dengan diskusi politik tersebut, karena memang itu nggak ganggu hajat mereka. Tapi saya yakin ini ada aktor-aktor di belakangnya ya. Yang jelas ini kan mengganggu, memprihatinkan, karena di negeri kita ini jelas-jelas konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk kemudian mengeluarkan pendapatnya gitu kan. Apalagi ini cuma forum diskusi gitu kan. Ini tampaknya sudah mulai menggunakan kekerasan. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, pihak kepolisian pun kita patut apresiasi, kemudian Polres Jakarta Selatan bergerak dengan cepat, kemudian meringkus dan menangkap para oknum-oknum pelakunya. Dan tentunya kita kemudian berharap banyak pasca nanti pelantikannya Bapak Presiden kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto, kasus-kasus seperti ini yang bikin resah, bikin kecewa seluruh elemen lapisan masyarakat negeri kita ini gitu kan.
ya nggak cuman kemudian aktor-aktor lapangannya ya, ini sepertinya aktor-aktor intelektualnya sepertinya kalau bisa diungkap, karena ini presiden ini bisa merusak sekali ya tentang kepercayaan masyarakat gitu kan, tentang apa demokrasi di negeri kita ini, yang mana memang ada pihak-pihak yang memang selalu berusaha membelokkan demokrasi di negeri kita ini dari jalannya yang lurus. Tapi sekali lagi kita apresiasi dari pihak kepolisian yang dengan cepat kemudian menangkap, meringkus aktor-aktor lapangan, dan kita nggak tahu, kita semua masih menunggu bahwasanya kemudian aktor lapangan ini kan sekedar aktor yang mungkin nggak punya kepentingan di situ, orang-orang yang kemungkinan memang mendapatkan perintah dari orang-orang tertentu. Kita semua berharap bahwasanya penegakan hukum kemudian aktor-aktor intelektualnya kemudian akan hari bisa diungkap ya, itu harapan kita semua. Dan saya berharap banyak, dan saya yakin Bapak Prabowo Subianto ini komitmennya, saya yakin sekali komitmennya 1000% untuk mengawal demokrasi di negeri kita ini untuk di jalannya, di relnya yang lurus lagi, dan selalu menjaga atmosfer demokrasi di negeri kita ini dalam kondisi yang sehat ya teman-teman. Dan pastinya salah satunya adalah keyakinan kita, kasus-kasus seperti yang tadi yang terjadi itu, kemudian kasus-kasus penegakan hukumnya pastinya akan ditindak tegas oleh di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Kita kenal kan Bapak Prabowo Subianto ini sebelum masuk politik, beliau juga karirnya di militer kan moncer gitu kan. Pernah menjadi Danjen Kopassus, Pangkostrat gitu kan. Ini artinya memang kita yakin komitmennya untuk Bapak Prabowo Subianto. Yang jelas kan memang kekesalan seluruh elemen masyarakat ini sudah luar biasa gitu kan. Apalagi kalau kita lihat berapa waktu yang belakangan gitu, partai sebesar sekelas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga diganggu gitu. Saya nggak ngerti betapa beraninya nih aktor intelektualnya gitu sampai berani ganggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu partai senior di negeri kita ini, salah satu partai ini, partai yang pemenang pileg kemarin ya, 16% suara, diganggu juga, luar biasa sekali nih. Yang mana memang ada beberapa kader PDIP yang dijebak, dimintai tanda tangan dan kemudian dikasih uang 300.000, yang mana tanda tangannya kemudian disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kemudian mengajukan gugatan di PT UN berkaitan dengan SK perpanjangan kepengurusan DPD PDIP era 2024 sampai 2025. Ini yang diperpanjang 1 tahun, dan SK tersebut sungguhnya udah ya teman-teman, sudah disahkan oleh Kemenkumham di zaman Menteri Menkumham Yasona Lawli. Dan tampaknya memang nggak cuma di PDIP, banyak tampaknya memang invisible hand yang berusaha mengganggu kedaulatan partai-partai yang ada di negeri kita ini. Yang jelas teman-teman, keberadaan partai politik ini sangat kuat sekali ya sangat kuat sekali perannya untuk kesehatan ataupun atmosfer demokrasi di negeri kita ini, karena partai politik adalah salah satu elemen kuat daripada demokrasi di negeri kita ini. Kalau udah dirusak kedaulatannya apalagi. Dan saya berharap Bapak Prabowo Subianto nanti insya Allah ketika dilantik tanggal 20 Oktober 2024 akan memberikan kepuasan kepada kita semua dengan menjaga jalur demokrasi tetap di relnya yang lurus, dan menjaga demokrasi di negeri kita ini tetap di atmosfer yang sehat ya teman-teman. Dan untuk kasus-kasus penegakan hukum tentunya saya pikir komitmennya pastinya sangat kuat sekali Bapak Prabowo Subianto. Dan lagi-lagi teman-teman, kita semua patut berbahagia karena ini kemudian ada agenda pertemuan antara Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang kemudian akan diagendakan bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Oke, jadi sekali lagi besar harapan kita semua pada Bapak Prabowo Subianto yang akan memegang tampuk pimpinan tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia pada periode 2024 sampai 2029. Kita semua berharap, karena memang belakangan ini kan memang banyak, memang seluruh elemen masyarakat ini sudah betul-betul kesal, sudah betul-betul merasa prihatin dan kecewa terhadap banyak hal yang terjadi yang ya saya sebutkan tadi ya, memang
demokrasi di negeri kita ini memang betul-betul ada yang berusaha ngutak-atik gitu kan. Dan saya yakin, kita semua yakin bahwasanya Bapak Prabowo Subianto sekali lagi menyatakan kita yakin dengan beliau karena beliau pada pidatonya di hadapan para anggota DPR, MPR, serta DPD, yaitu beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak mempunyai kepentingan yang lain-lain. Kepentingan beliau adalah untuk memakmurkan, mensejahterakan bangsa dan negara Indonesia. Ini kita yakin dengan komitmennya. Semoga aja kita semua berharap Bapak Prabowo Subianto untuk kemudian dengan komitmennya untuk mengawal demokrasi di negeri kita ini untuk jalan lurus di relnya lagi, dan juga untuk menjaga atmosfer demokrasi di negeri kita ini menjadi sehat dan baik ya teman-teman. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Kita doakan bersama bahwasanya Bapak Prabowo Subianto insya Allah akan lancar dilantik di tanggal 20 Oktober 2024. Nah, itu teman-teman, matur nuwun udah pada mampir di channel YouTube saya.